Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya mendapatkan pesan di WhatsApp dari salah satu teman saya. Saya belum pernah bertemu dengan beliau yang bersangkutan ini, tetapi beliau itu orang alim, ya, mengetahui ilmu. Dan beberapa kali beliau ini mengirimkan video kepada saya atau link video untuk dikomentari. Jadi aswaja murni, ya. Dan beberapa yang dipinta itu untuk mengomentari siapa itu? Profesor Quraisy Shihab, ya. Yang sampai sekarang saya belum mengomentarinya karena dengan beberapa alasan, ya. Alasan yang paling jelasnya itu karena videonya agak susah untuk direaksi, ya, karena satu dan lain hal. Jadi itu kita simpan dulu. Saya masih punya hutang kepada beliau itu untuk menjelaskan atau mereaksi Profesor Quraisy Shihab. Yang barusan saja dipintakan kepada saya untuk direaksi itu adalah videonya orang yang terkenal dengan Buya Syakur. Saya tidak mau nyebut Buya, ya, karena itu adalah panggilan kehormatan. Dan saya lihat secara umum dulu begitu dari beberapa videonya yang bersangkutan, ya, sudah wafat beliau ini, itu banyak sekali permasalahannya. Banyak perkataan-perkataan yang terkenal dengan Buya Syakur itu bisa mengeluarkan dari agama. Dilihat dari segi apa-apa yang dikatakan. Jadi saya supaya enak dulu manggilnya, ya, saya tidak mau manggil Buya, jadi saya panggil Bukum saja, ya. Buat orang-orang yang fanatik cinta buta kepada beliau ini yang telah wafat, Bukum Syakur, ya, saya manggilnya begitu saja. Karena saya lihat, ya, muhibinnya masih ada begitu, dan orang-orang yang membela pemikiran-pemikiran beliau juga masih ada. Nah, waktu saya dipinta untuk mereaksi video beliau ini, ada beberapa catatan, ya. Catatan pertama itu, saya merasa tidak enak untuk mereaksi beliau karena beliaunya sudah wafat. Jadi beliau tidak ada kesempatan untuk menjawab rod dari saya. Nah, cuman di dalam beberapa videonya itu memang subhatnya banyak sekali. Jadi sudah jelas, ya, kesubhatannya itu qat'i. Jadi kalaupun beliau masih hidup, beliau itu tidak akan bisa mempertahankan argumennya karena memang sudah jelas salahnya. Maka dari itu, sebagaimana para ulama kita masih suka membahas para scholars, ya, para ulama yang lain lah katakan begitu, seperti Ibnu Taimiyah misalkan sudah mati juga yang masih dikomentari, ya. Kemudian Ibnu Arabi, ya, sudah wafat, ya, masih dikomentari begitu. Memang kebiasaan ulama seperti itu karena perkataan itu dia tetap, ya, apalagi kalau dibawa mati, meskipun sahibul qaulnya sudah mati, sudah wafat, sudah tidak ada. Nah, makanya saya berpegang kepada itu, ya. Saya sempat tidak enak, cuman ya diingatkan begitu. Ibnu Taimiyah saja masih dikomentari, ya sudahlah, memang seperti itu keadaannya, ya. Harus, ya, bagaimana lagi, apalagi kalau itu subhat. Kemudian yang keduanya, ya, video yang akan kita simak ini itu sudah dikomentari secara private, karena memang tidak ada videonya begitu, secara private oleh salah satu alim yang terkenal, aswaja. Cuman saya tidak mau menyebutkan dulu namanya. Ini kalau misalkan nanti videonya di kemudian hari ada permasalahan dengan muhibbinnya Bukum Syakur itu, ya saya akan keluarkan itu, ya. Jadi ini sudah dihukumi murtad begitu perkataan yang bersangkutan ini. Dan saya sudah menyimak videonya sampai akhir. Ini nanti akan ada kesimpulan, ya. Kesimpulannya itu dengan catatan begitu. Terkhusus pada video ini. Video yang lain saya tidak mengatakannya dulu, ya. Terkhusus pada video ini. Apa yang dikatakan Bukum Syakur itu memang betul. Ada indikasi kepada murtad. Makanya nanti dengan catatan. Nah, ini penting untuk dibahas supaya para penonton channel saya ini bisa lebih berhati-hati di dalam konsekuensi i'tiqad, konsekuensi keyakinan. Karena keyakinan itulah yang menjadi determiner apakah kita ini betul-betul seorang muslim atau bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali indikasinya.
Dan kadang-kadang bukan secara bukan dengan i'tiqad secara langsung, tetapi kelaziman. Jadi kelaziman itu bukan i'tiqadnya itu sendiri ya. Misalkan yang sering itu begini, kalau kita punya i'tiqad bahwa Allah itu kena arah, maka lazim Allah itu bertempat ya, atau jisim. Apabila Allah itu jisim, maka lazim kesananya itu Allah itu hudus, ya, pernah tidak ada. Apabila Allah hudus, maka ada yang menciptakan. Jadi i'tiqad meyakini Allah di atas itu, dia sebetulnya ya secara tidak sadar dia itu meyakini Allah diciptakan. Nah, cuman kelaziman ini kan konsekuensi dari berpikir. Kadang-kadang orang yang memiliki i'tiqad Allah di aras itu atau Allah di atas, itu tidak sadar bahwa sebetulnya dia itu sedang meyakini Allah itu diciptakan. Nah, itu kelaziman. Jadi kelaziman ini kalau misalkan dia nanti ditasdik, dia kafir. Apabila tidak ditasdik, dia bid'ah. Dan bid'ah dalam i'tiqad itu dosanya seumur hidup ya, selama i'tiqad itu tidak lepas dari dirinya. Nah, oke, itu supaya punya gambaran secara umum dulu kenapa perkara-perkara seperti ini menjadi penting, dan memang seharusnya channel saya ini lebih banyak membahas hal-hal seperti itu. Karena memang dari awal juga dibuat untuk itu. Cuman karena akhir-akhir ini riuh rendah banyak permasalahan faktual dan aktual yang harus dikomentari, akhirnya agak tersisihkan. Ya, maafkan saya dalam hal ini. Kita langsung saja lihat ya kepada video yang dimaksud itu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Bu ya, pada baris kedua dalam kitab yang saya punya, Syiakul Kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, fakullama izdada sofa'uhu kharaja min bahri wujudihi wa yatraku iradatihi wa ikhtiyarahu wa masyiatahu min safai qalbi. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentasbihkan wujud dunia ini atau wujudnya kita ini dengan lautan-lautan. Nah, barangkali Buya bisa menjelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, dalam bentuk atau identifikasi terhadap orang-orang sufi dulu, ketika berbicara seorang sufi, figurnya itu kira-kira dalam pikiran saya pakai sarungnya kumuh, pakai sandal bakyak, atau sandalnya ini yang sebelah kanan merah, sebelah kiri. Terus nggak mandi ya? Nggak mandi, nggak keramas seperti itu. Nah, apakah figur seorang sufi yang ditampilkan oleh ilmu-ilmu tasawuf termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seperti itu? Bukankah sufi itu kan kalau didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti termasuk orang-orang yang cemerlang dalam pikirannya, dalam visi dan misi hidupnya. Mungkin itu saja Bu ya, dua saja. Nah, dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada jawaban ya, jadi pertanyaannya itu yang saya tangkap ya, wajhu syibih antara wujud dengan bahrun, kok bisa ditasbih seperti itu? Itu memang nanti mudhof ilaih itu idhofatnya litasbih. Nah, itu yang difahami. Jadi kenapa kok seperti itu? Kalau setiap kali hati kita itu bersih, maka semakin pudarlah wujudnya yang seperti lautan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai sufi yang hakiki itu bagaimana begitu? Apakah dari penampilan dan lain sebagainya? Ini pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita simak jawabannya ini dari Bukum Syakur ini. Yang dapat dipastikan adalah seorang sufi itu bukan orang yang meninggalkan syariat. Malah justru dia itu orang yang paling konsisten bersyariat. Sebab walau bagaimanapun syariat itu adalah pintu gerbang menuju tarekat hakikat ma'rifat, itu pintu gerbangnya syariat. Jadi bohong
Jangan percaya kalau ada orang mengatakan tanpa melalui syariat kita bisa langsung makrifat, bohong. Oke, ini adalah usul yang benar. Jadi harus dilihat ya tadi, berpikir itu harus konsisten. Kalau dari awal kita itu konsisten mengatakan bahwa yang namanya waliullah itu tidak mungkin tanpa jalur syariat, maka ini terus kesana harus dipakai begitu, karena ini kan fondasinya. Nah, orang yang pikirannya itu kurang tajam, ya dia itu akan mendapati beberapa i'tiqad dan pikirannya itu ada isdiwad, ada bengkok begitu. Jadi bengkok itu katanya tadi di awal begini, tapi kok di sana malah ke kiri begitu atau malah ke kanan, kok malah mencabang, meninggalkan usul yang ada. Nah, dari usulnya ini benar begitu ya, bahwa yang namanya kewalian itu dia tidak bisa lewat syariat, tidak bisa. Nah, nanti kalau misalkan ada seorang wali yang sudah jadi wali, dia itu lepas dari syariat, itu karena dia sedang junun saja, sedang kehilangan akalnya, makanya tidak mukallaf begitu. Tapi ala kulli hal dari awal itu harus terkenal dulu dengan konsistensi di dalam syariatnya. Karena tadi sebagaimana yang dikatakan oleh beliau ini, tidak mungkin ada wali tanpa konsistensi di dalam syariat. Iya. Kalau ada Itu dicatat ya. orang masuk rumah tidak lewat pintu, lewat mana? Jendela. Kalau orang masuk rumah lewat jendela namanya apa? Ya udah. Iya dong. Yang nggak mungkin dong seorang itu satu. Yang kedua, seorang kekasih Tuhan itu dipastikan pasti jenius, pasti cerdas. Nah, oke, ini yang kedua ini ya. Ini baru bermasalah nih. Kita lihat. Pasti sangat sensitif, pasti sangat peka perasaannya. Iya, nggak mungkin kekasih Tuhan goblok tuh. Betul nggak? Masa waliullah goblok? Ya nggak mungkin dong, pasti cerdas. Iya, tapi tetap aja seorang waliullah pasti dia tidak akan sombong dengan kecerdasannya. Dia akan tentu pasti akan rendah hati. Tetapi dia pasti cerdas. Ya kalau saya diizinkan, kalau diperkenankan ya seorang sufi yang benar-benar sufi ya waliullah. Itu ya IQ-nya ya di atas 130. Oke. Nah, ini sampai sini ya. Jadi ada kelewat batas nih. Dalam pengertian apa? Apakah waliullah itu harus alim? Betul ya, harus cerdas waliullah itu. Tidak akan ada waliullah sebagaimana tadi yang dikatakan oleh beliau ini, tidak akan ada waliullah yang lewat syariat. Dalam pengertian syariat itu dilewat begitu ya, nggak bakalan ada. Tahu-tahu ma'rifat aja ke sana ya, arif billah patokan wali gitu, nggak ada. Nah, untuk syariat ini dia itu memerlukan apa? Ma'rifatul am. Ma'rifatul am itu adanya di dalam i'tiqad yang sahih yang memerlukan kepada dalil secara ijmali begitu. Tidak taklid kepada madlul atau tidak taklid juga kepada dalil. Jadi memang harus memiliki dalil yang kuat. Karena dengan dalil itulah pada akhirnya i'tiqad yang diyakini itu dia diambil dari waqi', dari realita, bukan hanya taklid atau bukan hanya gambaran omong kosong belaka begitu. Nah, ini yang harus difaham. Jadi sebagaimana disebutkan tanpa syariat juga tidak akan ada tanpa ma'rifat yang am, tidak akan ada. Dari segi inilah memang harus ada kecerdasan, dan kecerdasan untuk memahami ma'rifatul am itu tidak perlu sampai IQ 130, nggak perlu. IQ 90 itu cukup ya. Karena kalau misalkan harus demikian, berarti yang bisa ma'rifatul am ini hanya orang-orang yang khusus begitu. Seberapa orang yang bisa IQ 130 itu? Saya itu waktu dites IQ itu cuma 114. Ya lumayan lah ya. Terlalu pinter yang enggak, terlalu goblok juga yang enggak. Cuman insya Allah bisa menjadi jembatan lah di antara kedua itu. Ya kalau sekarang dites lagi nggak tahu tambah goblok apa tahu tambah pinter, wallahu a'lam. Cuman yang saya rasakan setelah belajar mantik itu dia lebih tajam begitu. Nah ini itu ada di mana? Itu ada di kitab-kitab tauhid ya. Di kitab-kitab tauhid itu memang dikatakan yang namanya waliullah itu dia harus alim. Nah sehingga kalau misalkan nanti ada wali yang bodoh kemudian dia itu mau dijadikan wali, dia itu pasti ada taklim dulu. Pasti ada taklim dulu, harus memulai dengan taklim. Cuman taklim ini kan ada dua ya, ada dengan jalan kasab, ada yang dengan jalan kasyaf. Tidak memungkiri kita itu ada beberapa wali itu tanpa jalur kasab,
tetapi lewat jalur kasyaf. Nah, jadi ini berlebihannya di sini. Itu harus 130 IQ-nya. Ya enggak juga begitu. Justru banyak sekali nanti ya orang yang pengetahuan ma'rifatnya itu tidak sampai dakik begitu. Tidak, dia cuman cukup syarat menggugurkan fardu ainnya saja. Jadi tahu akidah ya wujud qidam baqo, bahwa Allah itu ada, Allah itu qidam baqo dan seterusnya sampai kaunuhu mutakaliman. Dan dalilnya itu hanya ijmali saja. Tetapi dengan pengetahuan yang itu, dia itu berjalan di dalam syariat secara konsisten. Nah, itu lebih besar kemungkinan jadi walinya daripada orang yang dalam amik di dalam ilmu kalam tetapi tidak konsisten di dalam menjalankan syariatnya begitu. Itu lebih besar kemungkinannya menurut beberapa ulama begitu ya. Karena memang ya di situ aktualisasi dirinya itu yang penting. Jadi kalau harus 130 ini ngawur ya. Nah, dari kengawuran inilah disinilah tadi coba lihat nanti ya. Tadi kan katanya syariatnya harus lurus begitu. Terus kemudian sekarang mengatakan jadi 130. Nah, ini apakah itu kan sudah keluar begitu dari syarat yang tadi ya, dari katakan apa ya namanya itu, dari syarat saya katakan begitu. Dari syarat yang tadi memang kalau ada syarat tidak perlu ada masyrut memang. Tetapi kan kalau masyrutnya ada, kewaliannya ada, berarti kan syariatnya ada. Nah, bagaimana syarat itu dia bisa tanakud? Seperti ini, kalau misalkan walinya ada, berarti konsisten di dalam syarat, konsisten di dalam syariahnya itu ada. Tetapi karena dia itu tidak 130 IQ-nya, pada akhirnya menjadi tidak ada kewaliannya. Lah kok jadi ngaco begitu ya? Itu nggak bisa. Cuman kalau misalkan dia itu bodoh dalam pengertian tidak bisa mengidrok ma'ani, itu memang agak mustahil begitu menjadi seorang wali itu secara adat ya, secara adat bukan secara akli. Itu kan mustahil. Jadi kecerdasan itu naun minaz zaka itu ya harus ada ya. Ya, sama dengan Einstein. Sebentar kita. Jangan dia waliullah juga. Cobain. Bener sufi ya, waliullah. Ulang lagi ya. Itu ya IQ-nya ya di atas 130. Ya, sama dengan Einstein. Jangan dia waliullah juga. Atau Tesla barangkali. Mungkin juga, mengapa tidak? Nah, ini jadi masalah begitu ya, seperti Einstein atau Nikola Tesla. Ya mereka itu orang-orang yang cerdas ya dan memiliki IQ di atas rata-rata. Secara pastilah itu IQ-nya pasti di atas rata-rata. Tetapi mereka itu tidak menggunakan lawazim akli tatkala mereka membahas tentang Tuhan. Jangan salah ya. Saya tahu dari saya Said Fodah ini bahwa Einstein itu dia salah satu mu'taqid wahdatul wujud ala Einstein itu. Dia punya wahdatul wujud sendiri, makanya sampai mengatakan kecepatan itu relatif, kemudian bisa yang namanya time traveling dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi dari wahdatul wujudnya Einstein itu. Nah, itu kan berarti kalau kita lihat dari segi ilmu kalam, pasti ada yang salah di dalam hasil berpikirnya. Nah, sehingga begini, kita kesampingkan dulu itu ya. Kita masuk lagi kepada pembicaraannya Bukum Syakur ini. Bisa jadi Einstein dan Nikola Tesla ini waliullah. Ini kan sudah keluar dari syarat yang beliau sendiri tetapkan tadi, yaitu harus konsisten di dalam syariat. Lah orang seperti Einstein dan Nikola Tesla ini jangankan punya syariat begitu, punya makrifat am saja tidak, punya taklid i'tiqad sahih saja tidak. Yang tidak punya i'tiqad sahih secara taklid, bagaimana dia bisa memiliki syariat begitu? Orang yang tidak memiliki syariat ya bagaimana dia bisa menjadi wali? Lah itu kan yang dia katakan sendiri, yang Bukum Syakur katakan sendiri. Nah, ini sudah tidak konsisten, berarti sudah salah. Yang mana pada akhirnya Bukum Syakur ini dia harus mengambil salah satu di antara dua yang dijadikan syarat begitu. Syaratnya itu cerdas atau istiqomah di dalam syariat. Kalau syaratnya itu cerdas dalam pengertian harus 130 begitu, maka ya sudah, sebagaimana dikatakan pada perkataan berikutnya, itu Nikola Tesla dan Einstein bisa jadi waliullah. Lah apa itu? Ya, agama saja mereka nggak punya dalam pengertian ad-dinu indallahil Islam kan, inna dina indallahil Islam. Berarti kan agama saja mereka tidak punya, bagaimana mau jadi wali? Sedangkan ini pembahasannya wali khos bukan wali am. Jadi wali am saja tidak, bagaimana bisa jadi wali khos? Nah, disinilah
Ya disinilah letak kemungkinan ada murtadnya perkataannya siapa? Perkataannya Bukum Syakur ini, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh salah satu ulama Aswaja itu, yang saya tidak mau dulu menyebutkan namanya ya, kecuali nanti apabila video ini memang ada masalah di kemudian hari, baru saya akan sebutkan siapa orangnya begitu. Nah ini bermasalah sebetulnya, siapa Bukum Syakur ini bermasalah, besar sekali masalahnya, tidak mau konsisten. Jadi sudah jelas yang bersangkutan ini bukan wali karena dia tidak cerdas atas usulnya sendiri. Karena orang cerdas itu dia tidak konsisten di dalam pikirannya. Dia itu sudah tidak konsisten begitu. Gak bisa. Nah kenapa misalkan dia itu bisa mengeluarkan kepada pemurtadan? Begini ya, waliullah itu dia adalah suatu katakanlah ya kita, jabatan yang tinggi di dalam agama. Kemudian waliullah ini diberikan kepada orang yang tidak memiliki agama sama sekali. Berarti kan itikadnya ini sudah acak-acakan. Berarti misalkan nanti kelazimannya, kalau kelazimannya ini disadari oleh si Bukum Syakur ini, maafkan ya, ini karena ya salah siapa gitu direkam kemudian menjadi subhat besar dan orang yang mencintai juga masih banyak. Perkataan ini akan melazimkan bahwa kafir itu sama dengan muslim begitu. Orang yang sudah qat'i kekafirannya itu disebut muslim, malah muslim yang khusus. Ini kecelakaan begitu. Sebab seorang wali itu penampilannya bukan pakai sarung, ya, kemudian topong hitam yang pernah dicuci udah merah gitu ya, udah banyak dakinya yang enggak juga. Itu betul kalau itu. Seorang sufi bisa berupa seorang jenderal bintang 4. Seorang sufi bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi gubernur. Iya, gajinya nggak diambil, disodokokan untuk rakyatnya. Ada nggak? Ya. Ada nggak pejabat yang tidak menerima gaji? Ada. Ya iya kan. Itu kan salah satu bukti. Oke. Enggak juga. Jadi kalau misalkan bisa sufi itu presiden, gubernur, jenderal bintang 4, bisa, betul, sangat bisa sekali. Cuman tadi patokannya harus kembali kepada awal, apabila memiliki syariat yang utuh, yang jelas, yang konsisten begitu. Bukan malah jadi diganti lagi sekarang, gajinya nggak pernah diambil. Ya apa? Ya khalifah dulu itu gajinya diambil loh dari Baitul Mal itu, yang terkenal wali itu gajinya diambil, dipakai, ya nggak begitu. Syariatnya konsisten, kalaupun diambil ya memang cuma haknya doang begitu. Masya Allah. Ini sayang ya, Bukum Syakurnya udah wafat begitu, udah nggak ada. Kalau masih ada yang bersangkutan ini masih bisa menjawab. Cuman saya katakan sekali lagi, ini karena subhatnya qat'i, ini betul-betul subhat, makanya saya berani lah untuk berbicara. Nah kalau ada misalkan muhibinnya yang tidak terima dengan perkataan saya, silahkan tuliskan di kolom komentar begitu ya, kalau mau ngobrol atau apapun. Mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Jadi wali itu bisa jenderal, bisa menteri, bisa presiden, bisa raja. Ya nggak ada urusan. Bisa tukang beca. Iya, bisa kiai. Betul kalau ya kan begitu. Nah, jadi artinya bahwa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari mencari formasi wali abdalnya kurang satu. Ya, ada wali abdal udah meninggal dunia, penggantinya nggak ketemu. Beliau mencari di kalangan para ulama yang berjubah, yang bersorban, yang bawa tasbih, nggak ketemu. Ya, akhirnya dia menemukan ciri-ciri dari wajahnya, dari perilakunya, ucapannya, seorang anak muda dan beragama Kristen. Pernah dengar nggak? Iya. Cinta ini pernah dengar, populer kan? Beragama Kristen, bukan Muslim. Dia yang dibina untuk menjadi wali abdal. Oke. Nah, sebentar ya sebelum kejadi artinya nih. Begini, kalaupun kisah itu benar ya, saya musalamah lah kisah itu benar. Saya belum pernah mendengarnya secara langsung atau membacanya secara langsung. Ya karena keterbatasan. Cuman tidak berarti yang tidak pernah saya dengar atau yang tidak pernah saya baca itu tidak ada kan. Oke, kita musalamah bahwa Syekh Abdul Qadir ini kekurangan formasi wali abdal begitu ya. Wali abdal itu berapa jumlahnya?
40 kalau tidak salah ya. Silakan komen dari bawah. Saya lupa itu jumlahnya 40 kalau tidak salah. Atau itu adalah wali yang ada di daerah-daerah kecil begitu. Ini nggak ketemu nih walinya, akhirnya dicari dan dicari karena kasafnya beliau tidak melihat itu ada pada para ulama begitu ya. Ini nggak ada. Tatkala melihat seorang laki-laki yang masih muda agamanya Kristen, melihat ciri-ciri kewalian ada di situ, maka dibimbinglah. Nah, harus dilihat pada saat sang wali abdal yang kita musalamahkan memang riwayat ini benar adanya, itu dilihat oleh Syekh Abdul Qadir, itu belum jadi wali, makanya harus dibimbing dulu, harus dikasih ilmu dulu, karena tidak mungkin tadi wali itu goblok ya. Gak mungkin ya, wali itu harus alim, makanya harus dibimbing dulu. Lah nanti kalau sudah dibimbing, dia nanti masuk sedikit-sedikit pelan-pelan ke dalam lingkaran Islam begitu, dari yang paling luar ya, dari syahadat, kemudian taklid, kemudian iman dengan ma'rifah bidalil, kemudian nanti dengan kasyaf dengan menjaga syariat. Di situ diangkat menjadi walinya itu. Dan ini kan juga pernah terjadi kepada siapa? Kepada Sidna Umar. Waktu Sidna Umar itu masih menjadi seorang kafir, itu kan dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini ada ciri-ciri kalau keislaman itu bagus, kalau jadi Islam itu bagus begitu. Ya jadi kafir aja bagus, apalagi kalau jadi Islam kan begitu ya. Bahan waktu kafir itu ya dibawa ke Islam bahannya itu. Jadi kalau waktu kafirnya alim ya masuk Islam, jadi alim juga tuh di Islamnya, dan banyak sekali kisah seperti itu. Nah, apakah waktu dalam keadaan Sidna Umar ini beliau akan datang kepada Rasulullah SAW dan bermaksud untuk mengambil nyawa beliau yang mulia itu? Sidna Umar dalam keadaan wali? Enggak, ini dalam keadaan kafir. Tapi kalau kita melihat kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah itu tidak tahu bahwa Sidna Umar ini tidak akan jadi wali begitu? Nggak tahu Allah itu ya tahu azalian begitu. Cuman kita kan tidak berbicara tentang ilmu itu, kita kan berbicaranya di sisi manusia sebagai kita, karena kita itu terbatas oleh waktu. Maka tidak bisa kita mengatakan Sidna Umar itu waktu akan mengambil nyawanya Rasulullah SAW yang mulia itu dalam keadaan wali. Enggak lah, ya dalam keadaan kafir pada saat itu. Cuman pada ilmu Allah memang belum pernah Sidna Umar ini dalam keadaan dia itu akan wafat dalam keadaan kafir begitu, nggak ada pengetahuan seperti itu. Nah, tamsil kemudian dibawa kepada tadi siapa, Einstein ya. Einstein itu sudah mati dalam keadaan kafir, itu udah jelas. Nikola Tesla ya apalagi udah jelas, kemudian dikatakan bisa saja itu waliullah. Nah, memberikan ihtimal kemungkinan wali seperti itu, ini berbahaya ya, tidak bisa. Nah, jadi itu ya. Apakah perkataan ini pada akhirnya mengeluarkan bukum syakur dari agama Islam dalam pengertian tadi ya murtad? Saya bukan mufti ya, jadi saya tidak mau menghukumi orang secara langsung begitu begini dan begitu. Cuman perkataannya ini bahaya dan ihtimal kesana ada begitu. Dan perkataan seperti ini tidak layak keluar dari seseorang yang dipanggil buya, apalagi terkenal begitu ya, ilmunya dalam segala macam, kagak, konsistensi di dalam berpikirnya pun tidak ada begitu. Nah, ini sampai sini dulu ya. Saya sudah nonton tadi semua videonya. Insya Allah tidak ada distorsi dari apa yang saya katakan. Kalau ada waktu insya Allah nanti kita akan bahas lagi yang bersangkutan ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk beliau. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.